Halo penulis-penulis, kali ini saya akan menerangkan tentang kerangka menulis. Apa itu kerangka menulis? Kerangka menulis merupakan sebuah fondasi untuk cerita, baik itu novel, cerpen, dan lain-lain. Kerangka menulis sendiri terdiri dari premis, logline, outline, dan sinopsis. Oke. Kenapa penulis harus menyusun kerangka menulis? Hal penting yang harus dilakukan penulis sebelum memulai tulisannya adalah membuat kerangka menulis. Jadi kerangka menulis ini sangat penting untuk menjadikan penulis agar konsisten, agar memudahkan penulis dalam menulis ceritanya, agar tidak mengalami writer's block, dan lainnya. Kerangka menulis adalah sebuah kerangka yang membantu membuat jalannya suatu cerita. Bagian dari kerangka menulis adalah premis, logline, outline, dan sinopsis. Kita masuk ke pembahasan pertama dari kerangka menulis, yaitu adalah premis. Jika naskah adalah tubuh manusia, maka kerangka menulis adalah tulang kerangkanya. Jadi sepenting itukah kerangka menulis? Ya, memang sangat penting. Kerangka penulis membantu penulis agar bisa konsisten menulis naskahnya. Kita masuk ke pembahasan premis. Apa itu premis? Premis adalah landasan kesimpulan yang dijadikan alasan atau pemikiran. Premis adalah langkah awal dalam membuat kerangka. First, pertama-tama hal yang penulis harus lakukan sebelum menulis ceritanya yaitu membuat premis. Premis sendiri merupakan garis besar ide yang dijadikan pemikiran dalam membuat cerita. Garis besar ide dalam satu paragraf ya. Nah, premis sendiri memiliki rumus, yaitu nama, tokoh, dan karakter, ditambah tujuan, ditambah rintangan, ditambah resolusi. Nama, tokoh, dan karakter adalah sifat dari suatu tokoh yang menjadi pemeran utama dalam cerita. Selanjutnya adalah tujuan yang ingin dicapai oleh tokoh utama, lalu konflik atau rintangan yang dihadapi tokoh agar membuat alur semakin menarik. Terakhir adalah resolusi atau penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi si tokoh utama. Langsung saja ya. Kita lihat contoh dari premis. Rika, si anak cerewet dan pemberani, ingin membasmi para koruptor di negeri ini. Tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa karena usianya baru 15 tahun. Lalu keajaiban datang. Rika menemukan botol jin ajaib. Jadi nama tokoh utama di sini adalah Rika. Mempunyai karakter cerewet dan pemberani. Dia memiliki tujuan ingin membasmi para koruptor di negeri ini. Lalu memiliki rintangan. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena usianya baru 15 tahun. Itu merupakan rintangan dari tujuan si penulis. Lalu diceritakanlah resolusi. Keajaiban datang, Rika menemukan botol jin ajaib.
Lalu kita masuk ke pembahasan kedua dari kerangka menulis, yaitu logline. Logline merupakan kerangka menulis setelah premis. Apa itu logline? Logline adalah penjabaran dari premis. Logline tersebut harus mampu memuat garis besar cerita, tidak hanya pada awal-awal cerita. Maksud di sini, logline itu harus mampu memuat garis besar cerita dari awal sampai akhir, bukan awal-awalnya saja. Jika premis terbentuk satu kalimat, sedangkan logline berbentuk satu paragraf yang merupakan penjabaran dari premis. Contoh dari logline. Via harus merelakan kekasihnya untuk adik tirinya, Nira. Nira sudah sejak lama mencintai Azraf sebelum Via mengenalnya. Untuk menghapus perasaannya, Nira rela menikah dengan Mario, orang yang dijodohkan orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, Nira mulai membuka hati. Tapi sebelum pernikahan, Mario meninggal akibat terjebak dalam kerumunan tawuran. Via tidak mau Nira menjadi stres, jalan satu-satunya adalah menikahkan Nira dengan Azraf. Bisa dilihat di sini logline merupakan penjabaran dari awal sampai akhir. Dari awal masalah dari Via yang harus merelakan kekasihnya untuk adiknya. Lalu dia harus menikahkan Nira dengan Azraf, yaitu kekasihnya. Pembahasan ketiga dari kerangka menulis merupakan outline. Pernah terpikir nggak sih di pikiran kalian? Aduh, bab 4 nulis tentang apa nih? Setelah konflik ini terus gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul dalam pikiran penulis. Nah, untuk solusinya yaitu outline. Outline adalah kerangka tulisan untuk menampilkan ide utama dalam sebuah bab atau subbab. Outline ini sangat penting dalam menulis, karena outline merupakan pegangan, pedoman, agar konsisten dalam menulis. Dan outline bisa memulai, memandu, menyempurnakan tulisan. Saya sarankan pada Anda untuk menulis outline, karena outline adalah kerangka tulisan untuk menampilkan ide utama dalam sebuah bab atau subbab. Sebuah outline yang bagus akan membantu penulis untuk menguraikan ide-ide, sehingga tidak kesulitan dalam menulis, menghemat waktu, dan menjadikan penulis mengetahui arah kemana cerita tersebut ditulis. Nah, contoh dari outline sendiri. Bab 1. Pengenalan tentang Rika, si tokoh utama, bertemu dengan 3 sahabatnya. Jadi saat menulis novel, isi dari bab 1 merupakan pengenalan si tokoh utama yaitu Rika, lalu bertemu dengan 3 sahabatnya. Isi dari bab 2, Tika dan Rika menyukai cowok yang sama, ayah Tika kecelakaan. Bab 3, bab 4, dan seterusnya. Oke, pembahasan kerangka menulis dari kerangka menulis terakhir ya. Sinopsis. Biasanya ketika Anda ingin mengajukan naskah kepada penerbit, maka penerbit tersebut meminta sinopsis dari naskah yang Anda tulis. Apa itu sinopsis? Sinopsis adalah ringkasan isi naskah cerita yang menggambarkan isi dari suatu buku, film, atau lainnya. Sinopsis ini ditulis dengan singkat, padat, jelas, dan ringkas. Sinopsis berfungsi akan menarik penerbit atau editor. Penerbit biasanya membaca naskah Anda terlebih dahulu,
sehingga mereka akan mempertimbangkan apakah naskah kalian layak atau tidak untuk diterbitkan. Jadi penerbit ini membaca sinopsis kalian untuk mempertimbangkan apakah naskah kalian layak untuk diterbitkan atau tidak. Jadi buatlah sinopsis semenarik mungkin. Ingat, sinopsis adalah ringkasan naskah keseluruhan kalian. Ringkasan keseluruhan. Oke, kita selesai di sini pembahasan mengenai kerangka menulis yang terdiri dari premis, logline, outline, dan sinopsis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.